Pada episode sebelumnya, itu seperti di masa lalu, seperti saat mereka bertemu secara kebetulan di 100 pegunungan yang menghancurkan, dia masih percaya diri. Suara belnya jernih dan merdu, bergema melintasi pegunungan dan sungai. Itu adalah riak-riak yang terbentuk dari bunyi lonceng, panjang dan jauh, mengandung kekuatan waktu, mengumpulkan kejayaan zaman kuno. Setelah mendengar bunyi bel yang panjang dan berlarut-larut ini, ketika dia melihat Huo Ling'er mengenakan pakaian rami yang kasar, air mata mengalir di wajahnya, emosi Si Hao juga naik dan turun dengan hebatnya. Dia mengulurkan tangannya untuk membantunya menyeka air matanya. Mata Huo Ling'er kabur karena air mata. Dia memiliki senyuman di wajahnya, tapi juga melankolis. Melihat seorang teman lama lagi hari ini terasa seperti berada dalam mimpi, namun mereka akan berpisah lagi begitu cepat setelah bertemu. Suara bel sudah berbunyi di udara, gunung dan sungai terguncang oleh kebisingannya. Ini adalah 100 sungai yang menyatu ke laut, suara awal pertempuran hebat para jenius. Dia tahu bahwa saat ini, ke-3000 provinsi sedang terguncang. Kamu pasti akan kembali, kan? Huo Ling'er bertanya dengan lembut, wajahnya yang hangat seperti batu giok terus-menerus menitikkan air mata. Matanya tertutup kabut berair cemerlang. Akan kembali, pasti akan kembali, kata Si Hao. Mereka baru saja bersatu kembali, tetapi bel perang berbunyi. Ini mengingatkan semua orang yang ingin mengambil jalan kuno abadi bahwa pertempuran besar akan dimulai. Kenapa kamu pergi lagi? Serigala kecil itu tidak puas. Ia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Huo Ling'er, dan kemudian ke arah Si Hao. Kemudian, ia mengunyah kaki celana Si Hao, berkata, jangan pergi, Ling'er sangat tidak bahagia beberapa tahun terakhir ini, selalu berharap kamu bisa terlihat hidup. Jantung Si Hao terasa sangat lemah, tapi hidungnya juga terasa sakit. Dia memandangi wanita muda yang tadinya bersemangat dan bersemangat, kini menjadi begitu pendiam. Terlalu banyak yang berubah. Huo Ling'er menundukkan kepalanya, membelai kepala serigala kecil itu, berkata, serigala kecil, apa yang kamu katakan sembarangan? Pertemuan jenius di 3000 provinsi akan segera dimulai. Era ini adalah kesempatan terakhir, jadi ini sangat penting. Si Hao harus pergi. Ketika dia menundukkan kepalanya untuk berbicara dengan lembut kepada serigala kecil, jelas terlihat air mata berkilau mengalir di pakaiannya, mendarat di tanah. Suaranya sedikit bergetar. Dia merasa agak tidak mau berpisah. Akankah mereka tetap bertemu lagi setelah berpisah seperti ini? Siapa yang tahu? Begitu mereka berpisah di sini, tidak diketahui berapa tahun lagi, dan perubahan apa yang akan terjadi. Banyak hal dapat berubah dalam kurun waktu tersebut. Si Hao membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi, apa yang harus dia katakan? Dia benar-benar ingin berpartisipasi. Kamu harus berhati-hati. Tidak peduli apa jenis kompetisinya, apa jenis keberuntungan alaminya, itu tidak lebih penting daripada kembali hidup-hidup dengan selamat. Jangan mengambil risiko yang terlalu besar dan jaga diri Anda sendiri. Huo Ling'er menghentikannya untuk mengatakan apapun dan mengucapkan kata-kata ini. Si Hao diam-diam mengangguk. Dia merasa hangat di dalam, tetapi hidung dan matanya semakin sakit. Kata-kata tenang itu sangat menggugah emosinya. Dia memandang Huo Ling'er dengan bingung, dan kemudian dia melihat ke monumen itu, menyadari bahwa dia menjadi agak kaku, tidak tahu harus berkata apa. Ada seorang gadis yang menderita sendirian, diam-diam memperhatikan dari kejauhan. Benar sekali, tanpa motif tersembunyi sedikit pun, tanpa kotoran seperti lautan kristal, berkilau dan tembus cahaya, hangat seperti batu giok. Ini adalah sesuatu yang sederhana yang harus dihargai. Si Hao merasakan hatinya bergetar ringan, sedikit berbeda dari apa yang dia rasakan di masa lalu. Selain tergerak secara emosional, ada keengganan untuk berpisah, serta perasaan yang lebih tidak diketahui lagi. Dia telah bertindak kurang ajar, bertindak liar, selalu berteriak berisik di masa lalu, mengatakan bagaimana dia akan membawa wanita cantik gemuk kembali ke desa batu. Keberanian seperti ini secara alami disebabkan oleh pengaruh paman dari desa batu. Dia sebelumnya bertempur hebat melawan wanita gemuk, memutuskan untuk membawa mereka kembali ke desa batu. Dia bahkan pernah melakukan kontak intim dengan peri, mutiara sebuah klan, tapi itu tidak pernah membuat hatinya bergetar begitu hebat.
Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi dia benar-benar peduli saat ini. Perasaan seperti ini membuatnya linglung. Mungkin jenis penantian murni seperti ini, mengenang tanpa kekotoran apapun, mengenang masa lalu secara diam-diam, jenis tindakan tanpa pamrih seperti ini, adalah keindahan sejati yang menggerakkan hatinya. Hati dan pikiran Si Hao bergerak. Ini sedikit berbeda dari masa lalu, bukan daya tarik penampilan, bukan hasrat yang menghantui, tapi jenis kasih sayang yang murni. Berapa banyak lemak yang kamu bawa kembali ke desa batu? Huo Ling'er mengangkat kepalanya, menyeka air mata dari sudut matanya dan tiba-tiba bertanya sambil tertawa. 1, 2, 3, Si Hao mengulurkan tangannya, sepertinya menghitung dengan cermat. Sebanyak itu? Huo Ling'er dengan lembut menjepit telinganya. Meski masih menitikan air mata, masih ada jejak sifatnya yang hidup di masa lalu. Akhirnya mereka semua kabur. Saya masih harus menangkap mereka. Si Hao berkata sambil tertawa keras. Tidak ada hati nurani. Serigala kecil merasa tidak puas, tiba-tiba melolong beberapa kali, dengan paksa merobek celananya. Ini membuat Si Hao tercengang. Apakah ini serigala atau mastif? Kamu, itu bagus selama kamu masih hidup. Huo Ling'er berkata dengan lembut. Bersatu kembali di sini membuatnya merasa bahwa dunia ini menjadi lebih cerah dan indah. Pohon murbei api memancarkan sinar merah, menyinari tempat ini dengan sinarnya yang membawa keberuntungan dan kedamaian, membuat seseorang merasa hangat dan nyaman. Senyuman Huo Ling'er murni, wajahnya berkaca-kaca. Hal ini sangat mempengaruhi Si Hao. Dia memandangnya, ke matanya yang besar dan cerdas, hanya saja, selalu ada kabut encer yang menutupinya selama ini, serta tetesan air mata berkilauan di sekitar perbatasan. Si Hao mau tidak mau membuka tangannya untuk memeluk Huo Ling'er dengan paksa. Dia dengan lembut berkata di samping telinganya, "Terima kasih." Huo Ling'er tidak mengatakan apapun. Tempat ini sangat damai, di sampingnya terdapat makam tanah yang mengubur pakaian perang seorang pemuda. Di kaki mereka ada serigala kecil berwarna abu-abu. Keduanya berdiri bersama, menciptakan pemandangan yang tenang. Tempat ini damai, sunyi sampai terdengar gemerisik ulat sutra api yang sedang mengunyah daun murbei. Lonceng besar berbunyi lagi, bergema melintasi pegunungan dan sungai. Jelas bahwa pada saat ini, semua orang yang ingin mengambil jalan yang tak tertandingi di alam yang lebih tinggi, makhluk muda tertinggi yang ingin naik ke puncak kejayaan, mengangkat kepala mereka, semangat juang melonjak dalam tubuh mereka. Kamu harus pergi. Huo Ling'er berkata dengan lembut. Hal ini memecah kesunyian. Si Hao pada akhirnya masih harus pergi. Tidak perlu terburu-buru. Ini hanyalah pemilihan orang-orang kuno abadi. Masih ada waktu, kata Si Hao. Dia menatap mata itu, merasakan keengganan, kekhawatiran, serta keraguan dan kehilangan. Memang benar, Huo Ling'er sangat khawatir, takut sekali Si Hao pergi, dia tidak akan pernah kembali. Sulit untuk mengatakan apa sebenarnya yang akan terjadi dalam pertempuran besar di 3000 provinsi, atau siapa yang akan bangkit, siapa yang akan memenangkan semuanya. Sejak bertahun-tahun yang tak ada habisnya, tak terhitung banyaknya ahli yang terkubur di dalamnya, beberapa di antaranya ingin menjadi nomor 1, namun masih menemui kemalangan, binasa dalam prosesnya. Bahkan orang-orang aneh kuno yang sebelumnya merebut posisi nomor 1, seperti Raja 3 Mahkota, dan bahkan Raja 4 Mahkota, kemudian muncul kembali, namun setelah menghadapi lawan yang menakutkan, akhirnya mati. Sekarang, orang-orang yang tertinggal, hidup, membeku di dalam gua es selama beberapa era, jumlahnya relatif sedikit, tapi mereka adalah yang terbaik, paling kuat. Jenis orang aneh ini jelas merupakan yang paling kuat sejak zaman kuno, termasuk dalam kategori individu yang paling menakjubkan. Si Hao tidak terburu-buru untuk pergi. Dia menemani Huo Ling'er, membantunya membuka taman di depan pondok jerami. Mereka menanam 2 pohon murbei api kecil, dan kemudian membawakan sekuntum bunga cemerlang untuk ditanam di bawah pohon tersebut. Saat kamu kembali, mungkin butuh waktu bertahun-tahun dari sekarang. Kedua pohon ini mungkin akan memiliki cabang yang rimbun dengan dedaunan, taman akan dipenuhi dengan bunga-bunga yang cemerlang, kata Huo Ling'er. Perpisahan ini akan memakan waktu bertahun-tahun. Berdasarkan spekulasi tokoh terkuat di zaman kuno, sekali seseorang masuk,
yang terpendek akan menjadi 1 atau 2, yang terlama memerlukan beberapa ratus tahun atau lebih dari 1000 tahun sebelum seseorang dapat keluar. Kali ini adalah terakhir kalinya bunga abadi mekar. Immortal Ancient akan dibuka untuk terakhir kalinya, jadi mungkin berbeda. Tidak ada yang bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi. Aku harap kamu baik-baik saja, sehingga ketika aku kembali menemuimu, kamu masih tersenyum cemerlang, kata Si Hao. Dia merasa sedikit kecewa dan frustrasi. Mereka baru saja bertemu kembali, hanya bertemu satu sama lain, namun dia harus menempuh jalan lain. Ada sedikit ketakutan di hatinya. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri. Dia hanya berharap ketika dia kembali, dia bisa melihat Huolinger lagi. Hal tersulit untuk dikalahkan di dunia ini adalah perubahan besar waktu. Dia khawatir segala sesuatunya akan tetap sama, tetapi manusialah yang paling banyak berubah. Selama kamu baik-baik saja. Huolinger memandangnya. Jangan khawatir, aku akan selalu bernyanyi dengan bangga saat aku menapaki jalanku, akan mencapai puncak paling gemilang di era ini. Saat aku kembali menemuimu, aku akan benar-benar melampauinya. Si Hao bersinar dengan kesehatan dan semangat. Dia melihat ke arah langit. Ini adalah ambisi seorang pemuda, dia akan naik ke puncak tertinggi Dao Ilahi, tidak takut pada yang abadi, menghadap ke langit di atas dan bumi di bawah, melihat segala sesuatu yang ditawarkan dunia ini. Dewa Willow, aku akan mengejar jejakmu, memasuki duniamu. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, lalu berbalik ke arah Huolinger. Tunggu aku. Saat aku kembali, aku akan membawamu bersamaku untuk melihat keajaiban dunia. Dia penuh kemudaan, matanya bersinar saat dia menatap ke langit yang jauh. Dia akan mendominasi semua rekan-rekannya, menjadi yang paling kuat. Seiring perubahan waktu, dunia menjadi mempesona, banyak hal akan memudar menjadi ketiadaan. Selama kamu kembali hidup, itu yang terpenting. Kata Huolinger, tawa bahagianya membawa sedikit kesedihan. Setelah kamu tiba di alam yang lebih tinggi, Si Hao bertanya padanya. Yang dulunya adalah putri suatu negara sekarang mengenakan pakaian kasar, mencuci pakaian secara pribadi di tepi sungai. Hal ini membuat hatinya cukup sakit. Apa sebenarnya yang terjadi selama beberapa tahun terakhir ini? Pada akhirnya, tempat ini bukanlah alam bawah, kata Huolinger. Ketika kaisar suatu negara dari alam bawah datang ke alam yang lebih tinggi, di hadapan para dewa surgawi dan segala jenis ahli, tidak mungkin mereka masih berada di pusat, disembah oleh orang lain. Ini sama saja dengan memulai kembali dari awal, menghancurkan kejayaan mereka sebelumnya. Namun, ayah dan anak perempuannya masih merupakan keturunan langsung dari klan api, dan memiliki warisan yang cukup terhormat di alam bawah. Oleh karena itu, pada awalnya, mereka diberikan perlakuan yang murah hati, diberikan istana kekaisaran dan hal-hal lainnya. Hanya saja, setelah ratusan obat spiritual ditransplantasikan dan berangsur-angsur mengalami perubahan, berubah menjadi obat suci, segalanya menjadi rumit. Ketika lebih dari 10 obat suci ditanam bersama, siapa yang tidak tergerak? Ini cukup untuk membuat mata sekte-sekte besar menjadi merah, mengembangkan keserakahan. Banyak orang memperhatikan mereka. Kaisar Api sangat tegas. Dia adalah orang yang bijaksana dan berpandangan jauh ke depan, secara langsung menawarkan obat-obatan suci dan mengembalikan istana ke klan api dari alam yang lebih tinggi. Dia kemudian membawa Huolinger bersamanya, meninggalkan klan. Pada akhirnya, ayah dan putrinya tiba di tempat ini, menjalani gaya hidup yang sangat sederhana dan biasa-biasa saja. Kemuliaan, kemegahan, kekayaan, dan derajat dunia ini, sudah saya peroleh dan alami. Jenis kehidupan biasa seperti ini, saya cukup puas. Ini cukup memperkaya, kata Huolinger. Si Hao mengangguk. Hanya setelah mengalami kekayaan seseorang akan merasa bahwa dunia normal adalah yang lebih benar. Bagian terpenting dari seorang individu adalah mentalitasnya. Bagaimana dengan Kaisar Api? Dia bertanya. Ayah telah pergi berkeliling dunia. Sudah lebih dari setahun sejak dia kembali. Huolinger menunjukkan ekspresi khawatir. Dia kemudian melihat ke arah Si Hao dan berkata, kamu pasti harus kembali. Kaisar Api adalah seseorang yang memiliki kebijaksanaan dan pengetahuan yang luar biasa, jadi tidak ada hal buruk yang akan terjadi padanya. Dia akan kembali. Si Hao menghibur. Dia kemudian dengan sungguh-sungguh berjanji bahwa dia akan naik ke puncak kejayaan dan kemudian kembali.
Dia meninggalkan cairan kesengsaraan petir, dan kemudian dia tidak punya pilihan selain melanjutkan perjalanannya. Selamat tinggal, kita akan bertemu lagi. Si Hao berbalik, berjalan dengan langkah besar ke kejauhan. Bahkan ketika dia berada sangat jauh, ketika dia berbalik, dia masih bisa melihat sosok di sebelah perbatasan hutan murbei api, melambaikan tangannya, matanya berkaca-kaca. Berapa tahun lagi perpisahan ini? Apakah akan ratusan, atau lebih dari 1000 tahun? Si Hao tidak tahu. Matanya mengeluarkan cairan hangat, yang pada akhirnya masih tidak bisa menahannya, mengalir ke pipinya. Saya berjanji akan kembali. Si Hao berteriak keras. Dia kemudian bergegas ke langit, menghilang ke ujung dunia. Perpisahan selalu bersifat emosional, tetapi kita harus melanjutkan jalannya. Si Hao berangkat ke kejauhan, melanjutkan perjalanannya. Setiap provinsi sangat luas dan tidak terbatas, berukuran ratusan juta li. Populasi makhluk dari klan yang berbeda dijumlahkan membentuk jumlah yang tak terbayangkan. 3.000 provinsi, jika dijumlahkan, maka terlalu sulit untuk menghitung berapa banyak makhluk yang ada. Misalnya, Provinsi Xin terbentang 230 juta li dari timur ke barat, 80 juta li dari utara ke selatan. Dibandingkan dengan provinsi lain, provinsi ini tidak terlalu besar, dan dianggap sebagai provinsi menengah ke bawah. Kali ini, hanya Provinsi Xin saja, jumlah ahli tertinggi yang memenuhi kualifikasi dan mendaftar berjumlah 8 juta. Ini adalah hasil setelah dilakukan beberapa seleksi, atau akan lebih banyak lagi. Bagaimana mungkin semua orang ini diizinkan masuk ke dalam Immortal Ancient? Perlu dipahami bahwa masih ada 2.999 provinsi. Banyak orang tahu bahwa ada peluang alam yang besar di Immortal Ancient, dan itulah mengapa mereka semua berbondong-bondong untuk mendaftar. Para ahli tertinggi dari semua sekte, makhluk dari semua klan, demi mendapatkan kesempatan untuk masuk, menggunakan semua jenis metode. Si Hao sedikit terkejut. Ketika dia keluar, dia secara alami memahami situasinya. Ada 8 juta orang yang berpartisipasi dari Provinsi Xin saja, jumlah yang membuatnya sedikit pusing. Itu terlalu besar. Betapa pahit dan putus asanya hal ini. Banyak orang yang akhirnya mati, dia merasa mayat akan menumpuk seperti gunung, pahlawan akan layu. Terlalu banyak yang akan mati. Seorang tetua terkekeh dan berkata, "Anak muda, kamu terlalu banyak berpikir. Mungkinkah tetua klanmu tidak memberitahumu bahwa memasuki Immortal Ancient itu tidak mudah, dan hanya nomor tertentu yang bisa masuk? Sebelum seseorang masuk, tidak akan ada pertumpahan darah. Apakah kamu dari sekte? Saya tahu tentang hal-hal ini." Si Hao mengangguk, lalu dia berkata, "Namun, nanti, bukankah itu akan menjadi intens?" Kidaolin seperti penjaga toko yang suka membantu, meminta orang lain untuk bekerja tetapi dia sendiri tidak melakukan apapun. Untungnya, si Hao telah lama melakukan penelitiannya sendiri, bertanya-tanya untuk memahami beberapa hal. "Senior, aku harus pamit dulu. Saya masih belum mendapatkan kualifikasi untuk berkompetisi." Si Hao berbalik untuk pergi. Kalau tidak, dia mungkin tidak punya cukup waktu. Cepat kalau begitu. Ini akan dimulai dalam 2 hari. Anda benar-benar melakukannya dengan lambat, kata sesepuh sambil tertawa. Si Hao belum melalui seleksi awal. Jika dia ingin berpartisipasi, dia harus memiliki tanda dari sekte yang mengidentifikasi dia sebagai salah satu murid inti mereka. Berdasarkan apa yang dikatakan Kidaolin, ini bukanlah masalah besar, mudah didapat. Provinsi Xin memiliki banyak klan, dan warisannya menjulang tinggi. Sekarang, beberapa dari mereka telah jatuh, jadi sulit bagi mereka untuk menghasilkan ahli-ahli hebat yang sangat kuat untuk bergabung. Karena itu, sekte-sekte ini menjadi sasaran beberapa individu. Si Hao melakukan perjalanan ke kejauhan, mengunjungi lebih dari 10 warisan yang menurun, pada akhirnya menemukan bahwa mereka telah lama dikunjungi sebelumnya. Hanya setelah sebagian besar hari berlalu barulah dia akhirnya melihat sebuah sekte yang agak terpencil. Itu terletak di sebuah gunung besar. Gerbang Kun. Di depan gerbang gunung, ada sebuah batu besar yang bertuliskan 2 karakter ini. Gerbang ini sudah cukup tua, tangga batu biru menuju ke gunung yang sudah lama runtuh di depannya sedang diinjak. Pada saat yang sama, tingkatnya juga sedikit menurun, tidak jauh lebih baik daripada ritus Dao makhluk tertinggi.
Beberapa istana kuno yang retak ada di sini, satu-satunya bangunan di tempat ini. Mereka tampak seperti akan jatuh kapan saja, benar-benar tidak diketahui sudah berapa lama mereka ada. Di tempat ini, hanya ada seorang lelaki tua dan seorang pemuda. Selain keduanya, tidak ada yang lain. Ketika Si Hao datang, pemuda itu hendak kabur. Menggunakan kata-katanya, tempat terkutuk ini tidak bisa ditinggali. Tidak ada sedikit pun harapan untuk itu. Dia awalnya ingin menemukan beberapa teks kuno dari reruntuhan di sini, untuk menciptakan kembali kejayaan Gerbang Kun, namun pemuda cerdas ini akhirnya jatuh dalam keputusasaan. Penatua itu membawa labu anggur kuning berkilau, meminumnya setiap hari sampai matanya kabur karena mabuk, membuat marah pemuda yang datang mencari master sampai matanya melebar. Dia tidak punya pilihan. Ketika Si Hao menyatakan alasannya datang, mata lelaki tua jorok ini langsung berbinar. Dia berkata dengan ribut bahwa dia dapat mencapai kompromi dan meminjamkan token sekte tersebut. Hal ini membuat masa muda Gerbang Kun semakin marah. Ini terlalu tidak bertanggung jawab. Apakah dia tidak memikirkan ahli warisnya? Dia sekarang semakin ingin pergi. Jika itu adalah sekte besar biasa, mereka bisa langsung mengirim murid inti mereka ke kompetisi. Jika mereka adalah sekte kecil, mereka membutuhkan token jenis ini. Yang disebut token adalah simbol tulang yang dibawa kembali oleh para murid setelah berpartisipasi dalam kompetisi dan mendapatkan kembali tempat yang layak. Jika ada, ketika mereka berpartisipasi lagi, sekte ini dapat langsung mengirimkan satu orang. Anak muda, apa yang bisa kamu gunakan untuk pertukaran? Orang tua itu bertanya sambil tersenyum. 10 batang obat spiritual, kata Si Hao. Token saya tidak normal, asal-usulnya tidak kecil. Jenis pertukaran ini membuat nilainya tampak terlalu rendah. Kata orang yang lebih tua. Latar belakang seperti apa? Si Hao bertanya. Token ini dibawa kembali oleh seorang murid yang menempati peringkat 1 juta sesuatu, peringkatnya cukup dekat ke depan. Sayangnya, jaraknya hanya beberapa ribu tempat. Jika jumlahnya dalam 1 juta, maka Anda bahkan tidak perlu khawatir tentang uji coba ini dan langsung memasuki Immortal Ancient. Orang tua itu tertawa. Si Hao terdiam. Peringkatnya lebih dari 1 juta, namun dia masih berani mengatakan bahwa dia berada di peringkat paling depan. Jika dia tidak benar-benar membutuhkannya, dia akan segera berbalik dan pergi. Anak muda, kamu tidak boleh meremehkan penempatan ini. Tahukah Anda berapa banyak orang yang masuk dari 3.000 provinsi alam tinggi setiap kali masuk? Tahukah Anda berapa banyak yang bisa masuk ke Immortal Ancient? Peringkat ini sudah pasti sudah cukup tinggi. Kata orang yang lebih tua. Ini, dari era apa orang ini meninggalkan ini? Si Hao menyeka keringatnya. Seharusnya sudah lebih dari 100.000 tahun sekarang. Saat itu, kami adalah sekte yang menduduki peringkat ke-1000 di Provinsi Xin. Orang tua itu berbicara. Dia meneguk labu anggur yang dibawanya. Itu benar-benar sekte kuno yang menurun. 1 harga, 4 artefak magis ilahi. Kata orang yang lebih tua. Si Hao ketakutan. Dia benar-benar berani berbicara seperti singa, berani meminta 4 artefak magis di level ini. Dia berpikir sejenak dan berkata, 1. 3, aku tidak akan turun lebih rendah. Kata orang yang lebih tua. Pria muda di samping merasa malu, merasa bahwa ini benar-benar kekurangan master sekte. Orang tua itu kehilangan muka karena sekte tersebut, tanpa diduga melakukan tawar-menawar dengan orang lain. Tuan, tidak bisakah kamu menjadi seperti ini? Tinggalkan token itu untuk kami gunakan. Kata pemuda itu. Untuk apa? Anda masih sangat muda, apakah Anda bisa menggunakannya? Apakah kita harus menyimpannya untuk 18 generasi keturunan? Orang tua itu mengusap hidungnya yang mabuk dan memelototinya. Tapi, anak muda itu ingin mengatakan sesuatu. Ini termasuk apa? Seperti asap yang melayang dan awan yang lewat, cantik saja, lebih baik menukarnya dengan alkohol. Kata orang yang lebih tua. Pemuda itu sangat marah. Lupakan. Adik kecil, bagaimana dengan ini, 1 artefak magis ilahi dan teknik berharga, dan benda ini milikmu. Kalau tidak, kamu bisa melupakannya. Kata orang yang lebih tua. Si Hao tidak mengatakan apapun lagi. Setelah tiba di alam yang lebih tinggi dan mengembara antara hidup dan mati, bertarung tanpa henti, dia secara alami tidak kekurangan artefak magis ilahi.
Adapun teknik yang berharga, dia langsung menyerahkan teknik peng emas yang dia peroleh dari pavilion perbaikan surgawi. Tentu saja ada beberapa kekurangannya. Pencerahan gerbang peng, lumayan, beberapa hubungan dengan gerbang kun kita, teknik yang cukup bagus. Sayang sekali itu bukan teknik kun peng. Orang tua itu merasa cukup senang. Si Hao menatapnya dengan tatapan menghina. Teknik kun peng apa? Dia hanya punya token untuk ditukar. Dia terlalu banyak berpikir. Mata pemuda itu langsung tegak. Sekte itu tidak meninggalkan banyak teknik sejak awal, selalu membuatnya kesal. Sekarang, dia akhirnya melihat teknik berharga yang sangat kuat. Ketika Si Hao mengeluarkan artefak magis ilahi, tidak hanya mata lelaki tua itu bersinar, bahkan pemuda yang akan melarikan diri melebarkan matanya, tidak lagi berencana untuk pergi. Tuan, mengapa matamu bersinar seperti itu? Bukankah kamu mengatakan bahwa gerbang kun kita dulunya memiliki tumpukan artefak magis ilahi, sehingga kita mungkin dapat menggalinya kapan saja? Kata pemuda itu. Batuk, aku bisa menukar alkohol untuk diminum lagi. Orang tua itu tersenyum. Ah, Pak Tua, kamu berani melakukan ini, aku akan meninggalkan sekte ini. Pemuda itu berteriak. Setelah transaksi selesai, Si Hao tinggal di sini lebih lama. Dia menemukan bahwa gunung dan sungai di tempat ini sangat tidak biasa. Jika dibersihkan, itu tidak akan menjadi tanah berharga yang buruk. Harus direnovasi sedikit. Kata Si Hao. Apa yang perlu direnovasi di sini? Bulan cerah di langit, pemandangan indah di pegunungan, angin, bunga, salju, dan bulan, di matamu indah, tapi di mataku, hanya megah dan mencolok, asap dan debu, jauh lebih berguna daripada kayu bakar dan beras, dan bahkan lebih rendah daripada anggur. Kata sesepuh itu dengan linglung. Dia berbalik, berjalan ke istana kuno, membawa labu anggur untuk diminum. Pikiran Si Hao terguncang. Tetua ini agak aneh. Jangan menatap lagi. Dia hanya tahu cara menipu orang lain, dan itulah sebabnya saya berakhir di sini. Dia terus mengatakan bagaimana dia hidup selama bertahun-tahun, tidak bisa mati bahkan jika dia menginginkannya, dikenal sebagai abadi, astaga. Pemuda itu sangat marah. Abadi, gerbang kun. Pikiran Si Hao tergerak. Namun, tidak ada waktu. Dia tidak bisa menunda di sini. Dia berbalik dan pergi. Si Hao bergerak di udara, menuju tujuannya. Dia menyelesaikan persiapannya. Sehari kemudian, suara Wu terdengar, mengguncang provinsi Xin. Lonceng sudah berbunyi. Kompetisi besar telah dimulai. Ini adalah bidang dao yang sangat besar, luas dan tidak terbatas. Itu telah ditetapkan sebelumnya, dan ada banyak simbol yang berkedip-kedip. Semua orang masuk, masing-masing duduk. 8 juta orang ada di sini, tetapi mereka semua duduk di sini, bahkan ada jarak yang cukup jauh di antara mereka. Orang bisa melihat betapa luar biasa bidang dao ini. Ada wilayah di alam roh milik Provinsi Xin. Kalian semua hanya bisa tinggal di sana sehari saja, karena tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Lawan 10.000 orang, lalu langsung masuk ke wilayah luas tak berpenghuni. Alam roh, ini adalah dunia yang luas dan mulia yang dibangun oleh roh para dewa kuno. Itu mirip dengan alam dewa kekosongan, hanya saja lebih besar dan memiliki nama berbeda. Hanya dalam sehari, peserta akan ditentukan. Hanya 10.000 yang tersisa dari 8 juta ini, sehingga orang dapat melihat betapa pahit dan putus asanya hal itu nantinya. Untungnya, hal ini dilakukan di alam roh. Secara umum, seseorang tidak akan mati. Bahkan jika mereka dikalahkan, mereka akan bangkit kembali di dunia nyata. Namun, sebenarnya waktu yang diberikan tidak banyak. Menggunakan dunia tingkat yang lebih tinggi, tidak ada waktu yang terbuang di sini. Para ahli sejati harus bergegas dan memasuki wilayah luas tak berpenghuni. Bidang dao sangat kompleks dengan semua jenis simbol. Tak seorang pun di dunia luar dapat mengganggu mereka, dan 10.000 orang terakhir akan langsung dikirim dari bidang dao. Semuanya secara otomatis akan dilakukan oleh formasi besar. Hal ini juga berlaku di setiap provinsi untuk mencegah provinsi lain melanggar peraturan dan mencoba merusak sistem. Awal. Bunyi hong terdengar. Bidang dao ini mulai melonjak dengan energi kacau. Kekosongan terdistorsi, menjadi buram.
Pada akhirnya, pintu-pintu besar muncul satu demi satu, langsung terbuka lebar. Ini membuat pikiran Siha melonjak. Metode membuka alam roh ini bahkan lebih realistis daripada alam dewa kekosongan di alam bawah, lebih seperti dunia tunggal. Setelah sampai di alam yang lebih tinggi, ini adalah pertama kalinya dia memasuki tempat ini. Itu sangat nyata, seolah-olah memang ada dunia besar yang terbuka. Hal ini membuat pikiran Siha bekerja dengan cepat, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Alam roh, alam dewa kekosongan. Kakek burung dan tetua koin masih berhutang padaku sebuah teknik yang berharga. Siha berkata pada dirinya sendiri. Dengan suara 8 juta cahaya naik ke udara, memasuki gerbang besar itu, menghilang ke alam roh. Pemandangan seperti ini terlalu spektakuler, membuat orang tercengang. Pertempuran besar akhirnya dimulai. Pada saat yang sama, provinsi lain juga mengadakan perlombaannya. Hahaha. Sudah berapa tahun? Aku, Jun Dao, telah dihidupkan kembali. Tidak diketahui berapa ratus juta li jauhnya, di bawah hamparan pegunungan bersalju, di dalam gua yang membeku, seseorang bangkit kembali. Orang ini memiliki rambut ungu, matanya seram, aura menakutkan dan mengejutkan langit. Ini cukup sulit untuk dibayangkan. Dia adalah seorang ahli tertinggi, tetapi bahkan para dewa pun akan merasa hormat. Ada juga yang tidak perlu mengikuti kompetisi sama sekali, tidak perlu mengalami uji coba. Itu karena mereka telah membuktikan semuanya jauh-jauh hari yang lalu. Mereka bisa langsung memasuki Immortal Ancient. Pada saat yang sama, di dalam provinsi kuno besar lainnya di mana gunung berapi ada di mana-mana, salah satunya berbeda, melonjak dengan energi yang membawa keberuntungan. Peti mati kuno berwarna merah tua muncul dari dalam magma, meletus dengan aura yang mengejutkan surga. Tutup peti mati terbuka dengan suara kaca. Seorang wanita dengan gaya tak tertandingi muncul. Dia tampak seperti bisa mengabaikan 9 langit dan bumi ke-10. Rambut panjangnya yang berwarna merah menyala menari-nari, tubuhnya yang tinggi dan ramping memancarkan cahaya suci. Saya telah keluar dari peti mati sekali lagi. Kurasa ini seharusnya menjadi yang terakhir kalinya. Semuanya akan diakhiri dengan kesempatan terakhir ini. Dia juga seorang ahli tertinggi. Suaranya jernih dan dingin, mengguncang 9 langit. Ini adalah perempuan. Dia memiliki tanduk naga di kepalanya, menjulang dari dasar laut. Pada saat ini, beberapa wilayah kuno di 3000 provinsi secara terpisah memancarkan cahaya cemerlang, menghubungkan langit di atas dan bumi di bawah. Pertempuran besar akan segera dimulai. Makhluk paling mempesona yang membeku sejak zaman kuno semuanya hidup kembali. Alam roh, sangat kuno, luas dan tak terbatas. Siha muncul, mendarat di tanah. Ini adalah rawa dengan air yang cukup banyak dan danau berlumpur, namun banyak pohon yang tumbuh di sini, dahan dan dedaunannya menjulur, menutupi sinar matahari. Pohon besar itu tidak terkonsentrasi, masing-masing terletak cukup berjauhan. Tidak banyak tumbuhan yang hidup, dan rawa ini penuh dengan energi yin. Ada kekurangan sinar matahari di sini. Alam roh, tempat yang terasa sangat nyata. Saat memasuki tempat ini tidak akan terasa ada yang aneh, tempat ini tidak jauh berbeda dengan dunia luar. Dunia ini dibangun oleh para dewa kuno dari kekuatan spiritual, apa tujuan sebenarnya di balik penciptaannya? Siha mengerutkan kening. Dia semakin merasa ada rahasia besar di balik tempat ini. Alam yang lebih rendah memiliki alam dewa kekosongan, alam roh yang lebih tinggi. Pada dasarnya keduanya sama, hanya saja namanya berbeda. Alam dewa sejati yang didirikan oleh para dewa kuno. Saat dia semakin memahaminya, Siha merasa hal ini tidak mungkin terjadi. Jadi apa tujuannya? Sulit untuk mengatakannya. Ini mungkin berhubungan dengan sesuatu yang besar. Namun, sekarang bukanlah waktunya untuk bermalas-malasan. Dia sudah memasuki medan perang, berpartisipasi, jadi dia bisa menghadapi musuh kapan saja. Benar saja, di sekelilingnya, suara gemuruh terdengar terus-menerus. Kehampaan menjadi kabur, dan kemudian sosok-sosok turun satu demi satu, muncul di rawa. Armor mereka cemerlang, niat membunuh melonjak. Beberapa orang mengambil tindakan. Begitu mereka muncul, mereka melancarkan serangan terhadap orang-orang di sekitar mereka. Artefak berharga bertabrakan, simbol-simbol melayang ke langit, dan pohon-pohon besar hancur. Lumpur beterbangan ke udara.
Setelah tangisan yang menyedihkan, ahli tertinggi pertama mengalami bencana, lehernya dililit rantai. Simbol mengalir di sepanjang rantai ilahi itu, meledak dengan cemerlang. Sebuah kepala jatuh. Rantai berkilau itu memaksa leher orang itu terlepas, mengeluarkan darah. Suara Hua terdengar di udara, lalu mundur seperti ular. Ini baru permulaan, namun darah sudah mewarnai medan perang menjadi merah, memulai prolog kompetisi. Saat itu juga, jumlah orang di sekitarnya bertambah. Meskipun ada cukup ruang untuk mengambil tindakan, masih ada jarak di antara mereka. Ketika seseorang memandang ke kejauhan, mereka masih bisa melihat sosok-sosok yang padat, bayangan di mana-mana. Rawa yang tenang segera meletus, niat membunuh melanda dunia. Bunuh! Semua orang setuju tanpa berkonsultasi satu sama lain, baik demi perlindungan diri atau persaingan, para ahli tertinggi ini mengambil tindakan terhadap orang-orang di sekitar mereka. Tidak ada persahabatan untuk dibicarakan di sini. Ini adalah kelangsungan hidup yang terkuat, hukum yang paling kejam dan paling berdarah sedang dijalankan. Dengan mengangkat tangan Si Hao, dia memukul ahli tertinggi yang terbang ke arahnya. Orang itu meledak di udara, menghilang ke dalam hujan cahaya. Hal ini membuat orang-orang di sekitarnya ketakutan. Setiap gerakan yang dia lakukan memiliki kekuatan yang menggelegar, dengan mudah menghancurkan seorang ahli. Hal ini membuat orang-orang di sekitarnya merasa menahan rasa takut, tidak lagi berani melakukan tindakan gegabah terhadapnya. Meski rawanya luas, tidak mungkin bisa menampung seluruh peserta. Ini hanyalah satu wilayah. Ada lebih banyak medan perang di kejauhan. Setelah memasuki alam roh, tidak mungkin semua orang bisa berdesakan di satu tempat. Total ada 80 medan perang, semuanya berdekatan satu sama lain. Mereka semua cukup dekat. Cakupan seperti apa yang dimiliki 8 juta ahli tertinggi? Itu penuh sesak seperti naga sejati yang membubung dari laut, ombak menghantam langit. Pada saat ini, Siha merasakan bahwa medan perang ini terhubung. Keinginan yang luar biasa dan niat membunuh melonjak, menggetarkan hati semua orang. Ini adalah kekuatan gabungan dari semua pakar tertinggi di sini. Sebuah mutiara berkedip, berubah menjadi benang emas, menembus bagian belakang kepala Si Hao. Teks tulang berkedip-kedip, membuat tempat ini cemerlang. Si Hao berbalik, mengulurkan tangannya ke arah mutiara emas seukuran buah mata naga. Dengan suara dang, percikan api beterbangan keluar, suara memekakkan telinga terdengar di udara. Pohon-pohon besar di sekitarnya semuanya meledak, dan lumpurnya pecah seperti gelombang laut, menyapu ke segala arah. Ini adalah artefak magis ilahi leluhur. Kalau tidak mungkin ia bisa menahan serangan Si Hao. Itu juga merupakan benda langka dan berharga. Mutiara emas itu memiliki naga banjir di dalamnya yang memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Setelah tabrakan, ia meninggalkan mutiaranya, membentuk tubuh naga banjir yang sangat besar sebelum hancur dengan suara hong. Di sekitarnya, beberapa puluh ahli tertinggi mengalami patah tulang dan tendonnya terpotong oleh naga banjir yang sangat besar. Darah terus mengalir dari mulut mereka, dan beberapa dari mereka langsung kehilangan nyawa, berubah menjadi hujan cahaya sebelum menghilang dari tempat ini. Ada juga gunung di rawa ini, salah satunya sangat besar. Setelah menerima serangan naga banjir ini, ia langsung roboh, membuat bebatuan dan bebatuan berjatuhan. Mutiara naga banjir emas, mutiara dengan jiwa tersegel di dalamnya. Ini adalah artefak magis yang luar biasa. Sayangnya, ini adalah alam roh, atau masih bisa dimurnikan lebih jauh menjadi bubuk obat. Si Hao terkejut. Bunuh! Ini adalah laki-laki berpakaian ungu dengan pola naga di tubuhnya, simbol dari sekte besar. Matanya sangat dingin, membawa niat membunuh. Dia tidak pernah menyangka mutiara naga banjir emas, senjata pembunuh yang hebat, tidak mampu membunuh lawan ini. Si Hao tidak peduli siapa dia. Saat itu, ketika dia melakukan perjalanan tanpa hambatan melalui alam dewa kekosongan, bahkan ahli generasi tua pun dipukuli sampai mereka berlari dengan panik untuk menyelamatkan hidup mereka, jadi tidak ada lagi kebutuhan untuk membicarakan jenis pertarungan di level yang sama seperti ini. Dia berubah menjadi seberkas cahaya ilahi dan bergegas mendekat. Sepasang sayap petir muncul di punggungnya, terjalin menjadi cahaya yang menyala-nyala. Dengan suara hong, dia melepaskan sambaran petir yang tebal. Ah! Laki-laki berpakaian ungu itu berteriak. Separuh tubuhnya hangus hitam saat ia terbang, pakaiannya compang-camping dan mulutnya mengeluarkan darah. Si Hao terkejut.
Ahli hebat yang bisa menerima satu serangan darinya sangatlah sedikit. Lagi pula orang ini tidak sederhana. Dengan suara syua, dia dengan cepat bergegas mendekat, menambahkan pukulan lain. Langkahnya menghasilkan 10 busur petir, masing-masing cukup untuk membunuh seorang ahli tertinggi. Aduh! Naga banjir raksasa itu terbang ke udara, mulutnya memegang mutiara emas saat ia menukik untuk melindungi individu berpakaian ungu ini. Naga banjir yang sangat besar itu terlempar terbang, dagingnya diledakkan oleh petir Sihao yang telah mengalami baptisan petir. Banyak sisik yang lepas, dan berlumuran darah. Bahkan naga banjir tingkat dewa pun tidak cukup, tidak mampu memblokir satu serangan pun dari Sihao di alam roh ini. Kamu, laki-laki berpakaian ungu itu terkejut. Dia tahu segalanya akan buruk, dia telah menendang papan logam. Dia berteriak keras agar Sihao berhenti. Dao saudara, tolong hentikan. Saya seseorang dari gerbang hantu Drake Dao. Ini adalah kesalahpahaman. Dengan betapa kuatnya kita bisa bergandengan tangan dan menyerang, tidak ada yang akan menjadi lawan kita. Sihao tetap dingin, tidak merasa takut di sini. Orang ini segera menyerangnya secara diam-diam, jadi dia tidak ingin meninggalkan bencana apapun di masa depan. Gerbang hantu Drake Dao. Para ahli tertinggi di sekitarnya terkejut, dengan cepat mundur, tidak berani memprovokasi orang ini. Mereka semua mengungkapkan rasa takut. Hah! Sihao mengerutkan kening. Dia tiba-tiba teringat bahwa gerbang hantu Drake Dao cukup tangguh, salah satu warisan paling kuno dari alam yang lebih tinggi. Sebuah sekte yang bahkan dia samar-samar pernah mendengarnya. Sekte ini selalu menargetkan dan memantau Provinsi Xin, tidak membiarkan darah keturunan pendosa naik. Ada beberapa warisan kuno yang biasanya tidak membuat pergerakan besar, namun dikabarkan bahwa beberapa dari mereka bertindak melawan orang-orang yang memiliki garis keturunan pendosa, memantau tindakan Provinsi Xin. Gerbang Phantom Drake Dao adalah salah satunya. Sihao menggerakkan sayap petir yang menakutkan di belakangnya, mengirimkan petir gila keluar, meledakkan tubuh pria berpakaian ungu ini, membuatnya meledak di tempat, sehingga sekarat. Para ahli tertinggi di sekitarnya merasa ngeri, semuanya berpencar dalam kebingungan. Rawa itu sangat besar dengan 100.000 ahli hebat bertarung di sini. Sihao berjalan melewati tempat ini, tidak ada yang menghentikannya. Setiap kali dia tiba di suatu tempat, setelah dia membunuh beberapa lawan yang kuat, lingkungan sekitarnya akan segera menjadi kosong, karena semua orang akan menjadi ketakutan. Orang ini terlalu tangguh, dengan mudah membunuh semua orang yang menghalangi jalannya. Sihao berjalan maju dengan sayap petir besar di belakangnya. Dia berjalan melewati rawa, secara mengejutkan tidak ada yang mengambil tindakan terhadapnya, semuanya mundur. Ini adalah kekuatan yang diperoleh melalui pembantaian. Dalam waktu 4 jam, dia muncul dari 100.000 ahli tertinggi, di belakangnya ada bumi yang berlumuran darah. Banyak makhluk telah terbunuh. Saat ini, semua orang di wilayah ini tahu bahwa ada Raja Iblis yang tidak dapat diprovokasi, atau mereka pasti akan mati. Jika orang lain tidak memprovokasi dia, dia tidak akan memprovokasi orang lain. Tidak ada yang mau memprovokasi dewa perang semacam ini, karena pada akhirnya, ada 10.000 tempat di Provinsi Xin. Sihao keluar dari rawa dan menemukan medan perang lain yang terhubung dengan tempat ini. Pertempuran berdarah besar juga terjadi, dan banyak ahli tertinggi mengambil tindakan, artefak berharga menari-nari di udara. Daerah-daerah tersebut benar-benar dilanda kekacauan, bumi besar terbelah dan gunung-gunung tinggi runtuh, rusak hingga tingkat yang tidak dapat dikenali. Bahkan danau-danau besar pun mengering. Untungnya, ini adalah alam roh, kalau tidak, sungguh tak terbayangkan keadaan seperti apa yang akan terjadi di langit dan bumi. Setelah 4 jam pertempuran sengit, terlalu banyak ahli tertinggi yang meninggal. Seluruh bumi yang besar ini tidak hanya hancur, tapi juga ditutupi bintik-bintik kemerahan gelap, diwarnai warna ini oleh darah. Ini terlalu pahit dan menyedihkan. Kalian semua harus menuju altar kuno yang maha tinggi. Mereka yang tidak dapat melewati ujian akan tersingkir dari alam roh, kehilangan kualifikasi mereka. Sebuah suara yang luar biasa terdengar dari langit di atas 80 medan perang. Suara ini dihasilkan oleh hukum alam, acuh tak acuh dan tanpa ampun, sangat dingin hingga terdengar di telinga semua orang. Pertempuran besar terhenti. Banyak seberkas cahaya keemasan muncul di kehampaan, mereka yang selamat dari setiap medan perang. Mereka semua bergegas menuju altar kuno yang maha tinggi.
Ini juga akan menjadi uji coba terakhir. Kemenangan dan kekalahan akan diputuskan dalam sekali jalan. Sementara itu, di dunia luar, di Provinsi Xin terdapat ritus Dao besar-besaran. Banyak ahli tertinggi yang duduk di tanah membuka mata mereka, semua individu yang telah dikalahkan, terbunuh dalam alam roh. Semangat mereka kini kembali, daging mereka bangkit. Shua. Formasi besar kuno yang terbatas beroperasi, dan kemudian lebih dari 7 juta orang menghilang, meninggalkan ruang terbuka yang luas, membuat tempat ini jauh lebih kosong. Semua orang terkejut. Betapa menyedihkannya hal ini? Hanya sekitar 4 jam telah berlalu, namun pertempuran kacau telah mencapai tingkat ini, jumlah ahli tertinggi yang dikalahkan dari 8 juta yang asli begitu besar. Di luar ritual Dao yang sangat besar, ada banyak orang yang menunggu informasi. Tidak ada kekurangan perwakilan dari setiap sekte, dan bahkan ada dewa surgawi, serta tokoh tingkat master sekte. Semua penghuni biara kami dimusnahkan, kembali setelah dibunuh. Seperti yang diharapkan, mereka bukan tandingan sekte besar. Seorang tetua menghela nafas dan berkata, bukankah itu murid gerbang hantu Drake Dao? Saya mengenali orang itu, dia cukup kuat tetapi dia terbunuh, kehilangan kualifikasinya. Seseorang berteriak kaget. 7 juta ahli tertinggi keluar, dan banyak dari mereka yang menundukkan kepala, merasa getir dan kecewa. Mereka tersingkir begitu cepat, kehilangan kualifikasi untuk memasuki Immortal Ancient. Mereka tidak pergi, juga menunggu di luar formasi besar untuk melihat hasil akhirnya. Tuan, saya kalah. Di tengah kerumunan, wajah pemuda berpakaian ungu pucat pasi. Jari-jarinya pucat karena terkepal, inilah ahli yang dibunuh oleh Si Hao. Dengan bakatmu, itu cukup untuk masuk 500 besar, tapi kamu benar-benar terbunuh. Orang yang berbicara adalah Dewa Surgawi. Wajahnya tanpa ekspresi, sangat dingin. Itu adalah salah satu figur tingkat tinggi dari gerbang hantu Drake Dao. Mungkinkah dialah yang kita cari? Orang-orang di samping berkata dengan suara lembut. Kita akan segera bisa masuk dan menyaksikan pertempuran, menonton di luar altar kuno yang maha tinggi. Dewa Surgawi berbicara. Saya tidak tahu apakah ada kerugian dari warisan lain, apakah kita akan menemui orang itu? Kata Dewa Sejati. Sebelumnya, bahkan mereka yang sekuat mereka pun tidak berani dengan gegabah memasuki medan perang yang kacau, karena kultivasi seseorang akan ditekan. Bahkan individu yang paling kuat pun tidak akan melampaui ranah ahli tertinggi. Jika Dewa Surgawi memasuki pertarungan berdarah 8 juta ahli tertinggi, jika mereka terbunuh, maka itu bukan hanya bahan tertawaan. Kenyataannya, begitu ranah kultivasi seseorang ditekan, medan perang berdarah yang kacau ini akan sangat berbahaya. Kemungkinan kematiannya tinggi, dan seseorang tidak bisa dengan gegabah menginjakkan kaki ke dalam. Alam roh jauh lebih besar daripada alam dewa kekosongan, karena alam ini juga lebih nyata, dan hukum alam jauh lebih kuat. Bahkan tokoh-tokoh besar dari alam yang lebih tinggi harus mematuhi batasan saat masuk. Kami akhirnya bisa masuk untuk menyaksikan pertempuran tersebut, melihat pertempuran dari altar kuno yang maha tinggi untuk melihat pertarungan antara naga dan harimau. Kita akan lihat siapa yang akan naik ke puncak, menjadi yang terkuat di Provinsi Xin. Banyak orang yang heboh, tidak sabar melihatnya. Setelah pertempuran besar, jumlah pakar tertinggi yang berpartisipasi menurun tajam. Para pengamat ini berdiri di luar altar kuno, sehingga mereka tidak akan terpengaruh. Ada beberapa jalan menuju ke dalam. Itu adalah altar kuno yang seperti gunung besar, menjulang tinggi hingga awan. Warnanya seluruhnya hitam, berat dan menindas. Di puncak altar, awan warna-warni melonjak dan cairan tertinggi akan segera penuh. Siapa yang bisa naik ke puncak? Para ahli tertinggi semuanya terkejut, tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Sebenarnya ada mangkuk di atas altar, dan cairan berkilau mengalir keluar. Segera setelah itu, semua ahli tertinggi menutup mulut mereka. Jalan di depan diblokir. Beberapa orang berdiri di sana, sedang memeriksa sesuatu. Itu adalah orang-orang gerbang hantu Drake Dao dan Gua Awan Api, semuanya warisan kuno dari sekte yang lebih tinggi, sangat kuat. Mereka, apa yang mereka lakukan? Orang-orang itu memblokir jalan. Jika ada yang ingin melewatinya, mereka harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu. Keturunan darah orang berdosa, menjauhlah. Orang yang berbicara adalah seorang wanita dari gerbang hantu Drake Dao, bibirnya agak tipis.
Dia masih bisa dianggap cantik dan memikat, tapi dia mengeluarkan perasaan yang kasar. Beberapa orang diusir, tidak diperbolehkan melewati jalan itu. Mengapa? Keturunan dari kehidupan yang sangat kejam, kalian semua merangkak ke belakang. Sudah baik bagi kami untuk memberi Anda kesempatan. Laki-laki lainnya berkata dengan dingin. Kamu, orang-orang itu terkejut dan marah. Ini adalah sejenis penghinaan. Awalnya ini adalah Provinsi Xin, namun orang luar sekarang bertindak seperti pemilik tempat ini, bertindak begitu mendominasi. Semua orang tahu bahwa mereka yang masuk lebih dulu memiliki keuntungan dalam merebut 10.000 tempat pertama. Anda? Apa kamu? Jika Anda tidak ingin mati, pergilah. Membawa darah orang berdosa, kalian semua harus memohon pengampunan selama beberapa generasi. Orang-orang itu memarahi. Di kejauhan, mata Si Hao dingin. Dia tahu bahwa dia tidak bisa bersikap baik lagi jika dia ingin masuk. Kebanyakan dari mereka datang untuknya, tapi dia tidak merasa takut. Cepat atau lambat, identitas